Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Di ujung desa Ngadirejo, berdiri sebuah jembatan tua peninggalan zaman Belanda. Besi-besinya sudah berkarat, kayu pijakannya bolong di beberapa sisi, dan di bawahnya mengalir sungai keruh yang tak pernah jernih, bahkan di musim kemarau. Warga desa jarang melintas di situ, terutama setelah matahari terbenam. Konon, banyak yang bilang, jembatan itu dihuni arwah penasaran. Sering terdengar suara langkah kaki menyeberang tanpa ada satupun orang terlihat. Kadang juga muncul bau busuk seperti bangkai yang entah dari mana asalnya. Namun malam itu, seorang remaja bernama Dimas terpaksa melintasi jembatan itu. Ia baru pulang dari rumah temannya, dan jalan utama sedang ditutup karena longsor. Satu-satunya jalan pulang hanyalah melewati jembatan tua itu. Dengan senter kecil di tangan, Dimas menelan ludah. Suasana malam terasa menekan, angin tidak berhembus, tapi daun-daun bergetar sendiri. Dari kejauhan, jembatan itu tampak seperti bayangan hitam menggantung di antara kabut tipis. Langkahnya pelan. Setiap kayu yang diinjak mengeluarkan bunyi berderak, seolah jembatan itu menjerit menahan tubuhnya. Air sungai di bawahnya beriak pelan, tapi suara yang terdengar bukan seperti air, melainkan seperti napas berat seseorang yang mengeluh dari bawah. Dimas berhenti. Ia menyorotkan senter ke bawah. Gelap, tapi di sela gemuruh air, terdengar suara seperti benda diseret. Cekrek, cekrek. Suara itu berulang pelan, seperti karung besar yang digesek ke batu basah. Jantung Dimas berdetak makin cepat. Ia berpikir mungkin ada orang atau hewan yang tersangkut di sana. Namun ketika sinar senternya mengenai permukaan tanah di bawah jembatan, ia melihat sesuatu. Bungkusan besar berwarna putih kusam. Bentuknya aneh, menggelembung di bagian tengah, dan di ujungnya tampak tali rafia merah terikat kuat. Dari karung itu menetes cairan gelap seperti darah, terbawa arus kecil menuju sungai. Dimas mundur perlahan. Ia tidak berani bersuara. Namun saat hendak berbalik, karung itu bergerak pelan, seolah ada sesuatu hidup di dalamnya. Dimas terpaku, dan tepat sebelum ia berlari, ia mendengar suara lirih dari bawah jembatan. Suara perempuan berbisik parau, "Tolong, aku di sini." Senter di tangan Dimas mati seketika, dan dalam gelap itu, terdengar bunyi langkah kaki lain di atas jembatan. Padahal Dimas tahu, ia sedang sendirian. Angin malam tiba-tiba berembus kencang, membuat jembatan tua itu berderit panjang, seperti tulang yang dipaksa bergerak. Senter di tangan Dimas masih mati. Ia berdiri kaku, tak berani menoleh. Suara langkah kaki misterius di atas jembatan perlahan berhenti, meninggalkan keheningan yang menusuk telinga. Dari bawah, terdengar suara air bergolak pelan, diiringi suara berat menyeret sesuatu. Cekrek, cekrek, gesrek. Seperti karung besar yang diseret ke lumpur.
Dimas memberanikan diri menunduk dan menyorotkan cahaya ponsel ke bawah. Cahaya samar menembus kabut tipis sungai. Dan di sana, di bawah jembatan itu, terlihat bungkusan karung besar, kini lebih jelas dari sebelumnya. Warnanya putih keabu-abuan, tapi di beberapa bagian terlumuri warna merah gelap, seolah karung itu menyerap darah dari dalam. Bungkusannya bergerak pelan, seperti ada yang mencoba keluar dari dalamnya. Bau busuk menyengat tiba-tiba tercium, campuran anyir darah dan bangkai membusuk. Dimas menutup hidungnya, langkahnya mundur perlahan. Namun suara dari karung itu semakin jelas. Bukan hanya seretan, tapi seperti suara napas berat, terengah-engah. Dan diikuti isakan pelan seorang wanita. Sakit, kepalaku, di mana, kepalaku? Dimas terperanjat. Ia menatap ke bawah, mencoba memastikan arah suara itu. Tapi yang terlihat hanyalah karung itu, bergerak sendiri, makin kencang. Tiba-tiba karung itu terguling ke arah air, menghantam batu di tepian, lalu terbuka sedikit di bagian atas. Dimas menatapnya lekat-lekat, dan dalam cahaya ponsel yang bergetar di tangannya, ia melihat potongan rambut panjang hitam keluar dari celah karung itu, basah oleh lumpur dan darah. Astagfirullah! Dimas teriak dan berlari sekuat tenaga menyeberangi jembatan. Langkah kakinya berpacu dengan suara seretan yang terus mengikutinya dari bawah. Seolah karung itu bergerak mengejarnya. Begitu tiba di ujung jembatan, Dimas hampir terjatuh. Napasnya memburu. Ia menoleh sebentar ke belakang. Tak ada apa-apa. Hanya kabut tebal yang menutupi jembatan, dan suara air yang kembali tenang. Namun saat ia melangkah pergi, ponselnya bergetar. Layar menyala sendiri. Dan di sana, terlihat foto yang baru saja diambil secara otomatis. Foto dari bawah jembatan, dengan sosok wanita tanpa kepala berdiri di samping karung itu. Keesokan paginya, Dimas masih belum bisa tidur. Matanya sembab, tangannya gemetar setiap kali mengingat foto di ponselnya semalam. Wanita tanpa kepala berdiri di bawah jembatan dengan karung berdarah di sisinya. Ia sempat berpikir mungkin hanya halusinasi. Tapi ketika ia membuka galeri, foto itu masih ada, jelas dan nyata. Latar belakang kabut, air keruh, dan sosok bergaun putih dengan leher menganga tanpa kepala. Ponselnya tiba-tiba mati total. Siang itu, Dimas menceritakan semuanya kepada sahabatnya, Andi. Namun Andi hanya tertawa kecil. Ah, paling juga orang mabuk jatuh di sana. Jangan kebanyakan nonton horor, Mas. Tapi Dimas memaksa Andi untuk ikut menemaninya ke jembatan sore itu. Ia ingin membuktikan bahwa karung berdarah itu memang ada. Matahari mulai turun ke barat, langit memerah. Dua remaja itu berjalan menyusuri jalan berdebu menuju jembatan tua. Ketika mereka sampai, suasana terasa aneh, sunyi sekali, seolah hutan di sekeliling menahan napas. Lihat tuh, kata Dimas sambil menunjuk ke bawah. Namun yang mereka lihat bukan karung lagi. Yang tersisa hanyalah bekas jejak di tanah lumpur. Bekas seretan panjang menuju ke arah sungai, seperti sesuatu diseret paksa masuk air. Dan di dekat situ, Andi menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah tapak kaki berlumpur, tapi anehnya, tidak ada kepala bayangan tubuh di ujungnya. Jejak itu berhenti di tengah jembatan, lalu menghilang. Dim, lihat ini, kata Andi pelan, sambil jongkok menunjuk ke arah papan kayu. Dimas mendekat, dan melihat noda darah segar,
masih menetes ke sungai. Aroma anyir menusuk hidung. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat jembatan bergetar. Air di bawah mendidih, dan dari kejauhan terdengar suara wanita tertawa lirih. Panjang dan serak. Hahaha, belum selesai, kepalaku belum kembali. Andi dan Dimas langsung berlari tunggang-langgang meninggalkan jembatan. Namun dari kejauhan, ketika mereka menoleh sekali lagi, terlihat di bawah tiang jembatan bayangan tubuh tanpa kepala berjalan perlahan, menyeret karung putih besar yang meneteskan darah ke air. Malam itu, warga desa mulai resah. Karena di sungai dekat jembatan, seseorang menemukan tulang kepala manusia tersangkut di akar bambu. Dan di dahi tengkorak itu, tertulis dengan darah kering, "Kembalikan tubuhku." Malam itu desa Ngadirejo benar-benar tidak tenang. Kabar tentang ditemukannya tengkorak kepala manusia di sungai menyebar cepat, seperti api membakar jerami kering. Warga berkerumun di pinggir sungai, menatap dengan wajah pucat dan takut. Tengkorak itu terlihat aneh, bukan hanya karena tulangnya masih basah darah, tetapi di bagian dahi terdapat coretan seperti huruf merah, menyerupai tulisan, "Kembalikan tubuhku." Dimas dan Andi ikut berdiri di antara kerumunan. Dimas tahu, tengkorak itu bukan kebetulan. Ia yakin, itu ada hubungannya dengan karung berdarah di bawah jembatan yang ia lihat malam sebelumnya. Seorang lelaki tua bertongkat mendekat pelan. Jubah lusuhnya berkibar tertiup angin sore. Dialah Mbah Sastro, dukun sepuh yang disegani sekaligus ditakuti di desa itu. Warga menunduk saat ia bicara. Suaranya berat, parau, tapi setiap kata membuat bulu kuduk berdiri. Ini bukan pertama kali, arwah tanpa kepala itu sudah lama gentayangan di sekitar jembatan. Tubuhnya dikubur tanpa kepala, dan kepalanya dibuang ke sungai. Semua warga terdiam. Hanya suara serangga malam yang terdengar di sela bisikan mereka. Mbah Sastro melanjutkan. Dulu, 20 tahun lalu, seorang perempuan muda ditemukan tewas di dekat jembatan itu. Katanya korban pembunuhan. Tapi jasadnya tidak lengkap, kepalanya hilang. Waktu dimakamkan, hanya tubuhnya saja yang dimasukkan ke liang. Ia menatap ke arah Dimas dan Andi, tajam seperti menembus isi hati. Dan kalian berdua telah membangunkan dia kembali. Dimas menelan ludah, suaranya gemetar. Mbah, saya cuma lihat karung di bawah jembatan. Saya nggak ngapa-ngapain. Mbah Sastro menggeleng perlahan. Arwahnya merasa terganggu karena karung itu dibuka. Ia sekarang mencari bagian tubuhnya yang hilang, mencari kepalanya yang baru ditemukan. Malam semakin pekat. Beberapa warga membawa tengkorak itu ke makam lama di pinggir desa, tempat jasad perempuan itu dulu dikuburkan. Mbah Sastro mulai membaca mantra, membakar kemenyan, dan menancapkan dupa di atas tanah. Namun ketika tanah mulai digali, muncul bau busuk luar biasa. Dan di bawah gundukan tanah itu, terlihat peti kayu setengah hancur, berisi tulang belulang tanpa kepala. Dan di dalam peti itu, ada bekas karung robek seperti yang Dimas lihat di jembatan. Mbah Sastro menatap langit, wajahnya tegang. Dia belum tenang, karena masih ada yang belum dikembalikan. Angin berembus dingin, daun bambu bergetar, dan dari kejauhan terdengar jeritan perempuan panjang dari arah sungai. Suara itu melengking, seolah datang dari dua dunia yang berbeda. Tubuhku, kembalikan kepalaku. Dan tiba-tiba, semua lampu di desa padam.
Sejak malam upacara di makam lama itu, Dimas tidak bisa tidur nyenyak. Matanya sayu, tubuhnya lemas, dan setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu melihat bayangan wanita tanpa kepala berdiri di tepi jembatan. Menatapnya tanpa wajah. Malam demi malam mimpi itu datang. Selalu sama. Ia berjalan di jembatan sendirian, udara dingin menggigit tulang. Dan dari bawah jembatan muncul karung putih berdarah mengapung perlahan. Tapi malam itu berbeda. Mimpi Dimas terasa terlalu nyata. Ia mencium bau busuk, merasakan angin berhembus di kulitnya, dan mendengar suara air yang bergolak keras. Karung itu kali ini terbuka sepenuhnya. Dari dalamnya muncul tangan perempuan pucat yang penuh darah. Meraih kakinya, menariknya ke bawah. Dimas menjerit, tapi tak bisa bersuara. Tangan itu makin kuat mencengkeram. Dan dari dalam karung terdengar suara lirih penuh kesakitan. "Tolong aku, tubuhku dingin, kembalikan kepalaku." Dimas mencoba menendang, tapi setiap kali ia bergerak, air di bawah jembatan berubah menjadi darah. Dan dari balik permukaan merah itu, muncul bayangan tubuh tanpa kepala, menyeret dirinya masuk. Ia menatap ke bawah dan melihat wajahnya sendiri terpantul di air. Tapi kepalanya hilang. Dimas terbangun dengan teriakan keras. Nafasnya tersengal, keringat dingin menetes dari pelipis. Kasurnya basah, bukan oleh air, tapi bercak darah kecil di spray putihnya. Ia memeriksa tubuhnya, tidak ada luka. Tapi tangannya berbau amis seperti darah segar. Panik, Dimas segera mencuci tangan, tapi bau itu tidak hilang. Bahkan setelah sabun dan air berkali-kali, aroma darah masih menempel. Keesokan harinya, Andi datang ke rumah. Wajahnya juga pucat, seperti kurang tidur. Tanpa bicara banyak, ia duduk di teras dan berkata lirih, "Dim, aku juga mimpi yang sama. Tentang perempuan itu, tentang karung berdarah di bawah jembatan." Dimas menatapnya kaget. "Kamu juga?" Andi mengangguk pelan. "Dan waktu aku bangun, aku lihat sesuatu di depan rumahku, karung putih. Tapi waktu aku dekati, karung itu kosong. Cuma bau busuk yang nempel sampai sekarang." Mereka berdua saling pandang dalam diam. Hati mereka dipenuhi ketakutan yang sama. Karena kini mereka tahu, arwah tanpa kepala itu tidak hanya menghantui tempat. Ia mulai menghantui mimpi mereka. Dan setiap kali mereka tertidur, suara itu selalu datang dari kegelapan. "Tubuhku sudah dingin, kembalikan kepalaku." Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar di langit desa Ngadirejo, menerangi jembatan tua yang kini tampak seperti bayangan hitam menggantung di tengah badai. Tak ada yang berani keluar rumah. Tapi dari arah sungai, warga mulai mendengar suara aneh, seperti sesuatu yang diseret melawan arus air. Cekrek, cekrek. Suara itu terus terdengar, makin lama makin dekat. Beberapa warga yang penasaran menyorotkan senter ke arah bawah jembatan. Dan di sanalah mereka melihat karung putih besar. Yang dulu hilang, kini muncul kembali. Karung itu tergeletak di pinggir batu, setengah terbuka, basah oleh lumpur dan darah yang mengalir bersama air hujan. Bau busuknya begitu menyengat hingga membuat orang-orang mundur beberapa langkah. Salah satu warga, Pak Joko, mencoba mendekat. Namun saat senter menyorot bagian atas karung itu, semua orang menahan napas. Dari celah karung itu, tampak helai rambut panjang hitam keluar, menempel pada lumpur dan air.
Dan di sela rambut itu, terlihat jari-jari tangan wanita. Kaku, dingin, mencengkeram tali karung dari dalam. "Ya Allah!" bisik seseorang dengan suara gemetar. Karung itu bergerak pelan, seolah ada sesuatu di dalam yang mencoba keluar. Dari dalamnya terdengar isakan lirih perempuan, penuh kesakitan. "Sakit aku dingin." Petir menyambar lagi. Saat cahaya menyilaukan itu datang, semua orang melihat bayangan sosok tanpa kepala berdiri di belakang karung itu. Membungkuk, seolah sedang menatap tubuhnya sendiri di dalam bungkusan. Keesokan paginya, Dimas dan Andi datang ke lokasi setelah mendengar kabar dari warga. Tapi karung itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah bekas darah segar di batu pinggir sungai. Dan jejak lumpur menyeret panjang menuju tengah hutan bambu. Andi menelan ludah. "Dim, karung itu nyari kita lagi, ya?" Dimas diam, pandangannya kosong ke arah hutan yang berembus pelan. Ia merasa seperti diawasi dari antara pepohonan. Lalu tiba-tiba, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk, tanpa nama pengirim. Pesan itu hanya berisi 4 kata. "Aku temukan kepalaku." Dan tepat setelah itu, suara tangisan wanita terdengar dari arah jembatan. Panjang, berat, dan perlahan berubah menjadi tawa serak tanpa kepala. Malam berikutnya, langit di atas desa Ngadirejo tampak muram. Awan gelap menggantung berat seperti menahan sesuatu yang akan pecah. Warga berkumpul di tepi jembatan bersama Mbah Sastro, yang datang membawa dupa, kendi air, dan seikat daun kelor. "Arwah itu harus dikembalikan ke tempatnya," kata Mbah Sastro dengan suara serak namun tegas. "Jika tidak, jembatan ini akan menjadi tempat kematian." Dimas dan Andi ikut hadir. Wajah mereka pucat, tubuh mereka masih diliputi ketakutan dari malam sebelumnya. Sementara di bawah jembatan, air sungai tampak tenang. Terlalu tenang, seperti sedang menunggu sesuatu. Ritual dimulai. Mbah Sastro membakar kemenyan, asapnya menebal, mengalir seperti kabut. Menyelimuti jembatan tua itu. Ia menaburkan bunga 7 rupa, lalu memercikkan air kendi ke 4 penjuru. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Dupa padam satu persatu. Air kendi menetes ke papan jembatan dan berubah warna menjadi merah. Beberapa warga mundur ketakutan, namun Mbah Sastro tetap duduk bersila, membaca mantra dengan suara bergetar. "Wong sing ilang sirah, bali marang asalmu. Ojo ngganggu, ojo nuntut, bali marang panggonanmu." Namun udara mendadak dingin menggigit, dan dari arah sungai terdengar tawa lirih perempuan. Kabut naik perlahan dari permukaan air, semakin pekat, hingga semua orang tak bisa melihat lebih dari 1 langkah di depan. "Mbah, itu apa?" tanya seorang warga dengan suara gemetar. Dari tengah kabut itu muncul bayangan putih berlumur darah. Tubuhnya tegak, tapi kepalanya tidak ada. Darah menetes dari lehernya, menetes ke papan jembatan, membentuk jejak langkah merah yang terus mendekat. "Dia datang," bisik Mbah Sastro dengan mata terbuka lebar. Tubuh tanpa kepala itu berhenti di depan mereka. Dari udara kosong di atas lehernya, terdengar suara perempuan berbisik, bergetar, parau, dan penuh amarah. "Aku tidak mau tenang. Kepalaku sudah kotor, karena tangan manusia." Petir menyambar, menerangi wajah semua orang. Di bawah cahaya kilat itu, tubuh tanpa kepala itu mengangkat tangannya sendiri.
Dan dari lumpur di bawah jembatan, muncul karung putih berdarah. Terangkat perlahan oleh kekuatan tak terlihat. Karung itu terbuka. Di dalamnya, tampak tulang tengkorak dengan rambut panjang basah. Dan dari mata kosong tengkorak itu menetes darah hitam. "Lihatlah kutukanku." Suara itu bergema dari segala arah. "Siapapun yang melihatku, akan kehilangan kepalanya juga." Warga berlarian, menjerit histeris. Namun Mbah Sastro tetap duduk, membaca doa terakhir sebelum kabut menelannya. Seketika suara petir terakhir mengguncang langit. Dan semua hening. Ketika kabut perlahan hilang, jembatan itu kosong. Tak ada warga, tak ada Mbah Sastro, tak ada Dimas maupun Andi. Hanya tersisa karung putih besar di tengah jembatan. Dengan tulisan darah di permukaannya. Kutukan sudah dimulai. 2 hari setelah ritual gagal itu, desa Ngadirejo berubah sunyi seperti desa mati. Tak ada yang berani mendekati jembatan tua itu lagi. Bahkan suara jangkrik pun lenyap di malam hari. Hanya Dimas dan Andi yang masih hidup. Keduanya ditemukan pingsan di tepi hutan, tak jauh dari sungai. Tubuh mereka penuh lumpur dan bekas darah di pakaian. Mereka tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Namun sejak saat itu, Dimas mulai merasa aneh. Setiap malam, ia mendengar suara seseorang berbisik di telinganya. Kadang lembut, kadang marah. "Aku tahu siapa yang menyentuh kepalaku." Dan malam itu, di rumah Dimas, Andi datang tanpa kabar. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti tak tidur berhari-hari. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok. "Dim, aku harus jujur sekarang." Dimas menatapnya bingung. "Maksudmu?" Andi menarik napas panjang, lalu menatap ke arah lantai. "Waktu itu, sebelum semua ini terjadi, aku dan 2 temanku sempat menggali pasir di tepi sungai. Kami menemukan sesuatu yang keras. Kukira batu, tapi ternyata tengkorak kepala manusia." Dimas tertegun. "Kamu bilang apa?" "Iya, tengkorak. Aku takut, jadi kami bungkus pakai karung, terus kami buang ke bawah jembatan. Aku nggak tahu itu kepala siapa. Tapi sejak malam itu, mimpi buruk mulai datang." Suara angin tiba-tiba terdengar di luar rumah. Jendela bergetar pelan. Lampu berkedip, seolah mendengar pengakuan itu. Andi menunduk, suaranya makin pelan. "2 temanku yang ikut buang karung itu, mereka udah mati, Dim. Kepalanya hilang. Mayatnya ditemukan di sungai, mengapung tanpa wajah." Dimas terdiam, tubuhnya dingin seperti es. Ia baru sadar, karung berdarah yang ia lihat malam itu adalah karung yang sama, yang dulu berisi tengkorak itu, yang mereka buang tanpa tahu, telah mengusik arwah perempuan tanpa kepala. "Dia nyari kita, Dim, dia nyari yang buang kepalanya sendiri." Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Dimas berdiri, menatap pintu depan. Tak ada siapa-siapa. Tapi di bawah pintu, air merah menetes masuk ke dalam rumah, membentuk jejak kecil ke arah mereka berdua. Dimas dan Andi menatap lantai, ketakutan. Air itu mengalir dari luar, membawa seutas rambut hitam panjang yang terseret bersama darah. Kemudian terdengar suara lembut dari luar, suara perempuan tanpa wajah. "Kepalaku sudah ditemukan, tapi tubuhku masih haus darah." Lampu rumah padam seketika, dan dalam gelap itu, Dimas melihat sesuatu berdiri di belakang Andi.
Tubuh perempuan tanpa kepala, memegang karung putih yang meneteskan darah segar. Hujan turun deras malam itu, seperti langit sedang menangis untuk desa Ngadirejo. Petir menyambar, menerangi jembatan tua yang kini dibiarkan rusak dan dipenuhi bunga tabur serta dupa sisa ritual gagal. Air sungai di bawahnya berwarna gelap, seperti diselimuti darah. Di rumah Dimas, ketegangan memuncak. Andi duduk di pojok ruangan, wajahnya pucat pasi. Matanya kosong, tapi bibirnya terus bergerak, menggumam tanpa suara. Dia sudah di sini, dia mau kepalaku. Dimas mengguncang bahu sahabatnya itu. Andi, sadarlah, kita harus keluar dari sini. Mbah Sastro bilang kepala itu harus dikembalikan. Namun Andi malah menatapnya dengan mata melotot ketakutan. Aku udah nyimpen kepalanya. Dimas membeku. Apa maksudmu? Andi perlahan membuka karung kecil yang dibawanya dari bawah meja. Bau busuk menyengat ruangan. Dan di dalamnya, tengkorak kepala yang dulu ditemukan di sungai itu. Masih dililit rambut panjang basah, dengan serpihan tanah makam yang belum kering. Aku takut, aku nggak tahu harus buang di mana. Tapi tiap malam dia datang. Tiba-tiba, lampu padam. Hanya kilatan petir dari jendela yang menerangi ruangan sesekali. Dan di sela kilatan itu, terlihat bayangan perempuan tanpa kepala berdiri di belakang Andi. Tubuhnya basah, darah menetes dari leher terbuka. Kembalikan kepalaku. Andi menjerit keras. Karung di tangannya terlempar ke lantai, tengkorak berguling ke bawah meja. Pintu rumah terbuka sendiri, angin masuk membawa bau busuk air sungai dan darah segar. Dimas menunduk memungut tengkorak itu. Dan saat ia angkat, matanya melihat sesuatu yang tak masuk akal. Tengkorak itu tersenyum. Aku nggak mau mati. Suara Andi bergetar di belakangnya. Dimas berbalik dan melihat leher Andi robek, darah memancar deras dari tengkuknya. Tubuhnya goyah, jatuh bersimpuh. Sosok tanpa kepala di belakangnya kini memegang kepala Andi. Menatap Dimas tanpa wajah, lalu berjalan keluar rumah. Menyeret karung putih besar yang meneteskan darah. Dimas menjerit dan berlari mengejar. Ia tahu satu-satunya cara menghentikan ini adalah mengembalikan kepala itu ke makam. Dengan tubuh gemetar dan hujan membasahi seluruh badannya, ia membawa tengkorak itu menuju jembatan tua yang kini diselimuti kabut tebal. Kembalikan sebelum fajar. Suara samar Mbah Sastro bergema di kepalanya. Di atas jembatan, Dimas melihat sosok tanpa kepala itu berdiri di tengah. Memegang kepala Andi di tangan kirinya, dan karung putih di tangan kanan. Kau sudah ambil kepalaku. Suara itu bergema dari udara kosong di atas tubuhnya. Sekarang aku ambil kepalamu sebagai ganti. Petir menyambar. Dimas berlari, menaruh tengkorak perempuan itu ke dalam karung berdarah. Dan dengan suara gemetar berteriak, "Ini kepalamu, pergi!" Seketika, jembatan berguncang hebat. Air sungai mendidih, angin meraung, dan jeritan wanita menggema keras. Sosok tanpa kepala itu perlahan mengambil tengkoraknya, menyatukannya ke tubuhnya sendiri, lalu menghilang dalam kabut. Dimas tersungkur, lelah,
tubuhnya penuh lumpur dan darah. Hujan berhenti. Semuanya sunyi. Tapi saat ia menatap ke arah karung itu sekali lagi, ia sadar sesuatu. Karungnya kini 2 buah. Yang satu berisi kepala perempuan itu, dan satunya lagi bergerak pelan dari dalam, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Kabut di atas jembatan perlahan menipis. Suara sungai yang deras kembali terdengar, menelan keheningan malam. Dimas masih berlutut di atas jembatan, tubuhnya menggigil, matanya terpaku pada 2 karung di depannya. Yang satu diam tak bergerak, berisi tengkorak perempuan itu. Namun karung satunya terguncang pelan dari dalam. Seperti ada sesuatu hidup di dalamnya. Siapa? Siapa di sana? Suara Dimas serak, penuh ketakutan. Tak ada jawaban. Hanya suara napas berat, seperti dari seseorang yang sedang menahan sakit. Perlahan, karung itu bergerak mendekat, menyeret diri ke arah Dimas. Bunyi sret, 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 terdengar di atas kayu basah jembatan. Dimas mundur 1 langkah, lalu 2 langkah. Tapi kakinya tergelincir dan hampir jatuh ke sungai. Ia menatap karung itu dengan napas tersengal. Kemudian, tali karungnya terlepas sendiri. Dari dalamnya, keluar sesuatu yang berlumur darah. Itu adalah kepala Andi. Matanya terbuka lebar, bola matanya bergerak menatap Dimas. Dari mulutnya keluar suara serak. "Kita udah janji, Dim. Kalau salah satu mati, yang satu lagi ikut." Dimas menjerit keras, mundur ketakutan. Ia mencoba berlari, tapi tangannya tiba-tiba dijerat rambut panjang yang muncul dari bawah jembatan. Rambut itu hidup, melilit tubuhnya, menyeretnya ke tepi pagar kayu yang sudah lapuk. "Tidak, lepaskan aku!" Tapi jeritannya tenggelam oleh suara air sungai yang tiba-tiba meluap deras. Sosok perempuan tanpa kepala muncul kembali. Kini kepalanya telah menyatu sempurna di atas lehernya. Namun wajahnya rusak separuh, matanya kosong, bibirnya menjahit sendiri dari luka terbuka. "Kau mengembalikan kepalaku, tapi aku belum mengembalikan milikmu." Dengan satu gerakan cepat, rambutnya melilit leher Dimas. Suara tulang retak terdengar pelan di tengah hujan yang mulai turun lagi. Tubuh Dimas terjatuh ke sungai, sementara kepalanya tergelinding ke tepi jembatan, masuk ke dalam karung kosong di sebelah tengkorak perempuan itu. Pagi hari tiba. Warga menemukan jembatan tua itu sepi seperti biasa. Namun ada 2 karung putih di tengah jembatan, berlumur darah kering. Satu berisi tengkorak wanita, dan satu lagi berisi kepala laki-laki muda yang masih segar. Polisi datang, mengevakuasi tempat itu. Tapi sejak hari itu, siapapun yang lewat di jembatan itu mengaku mendengar 2 suara di tengah malam. Suara perempuan tertawa lirih, dan suara laki-laki yang memohon ampun. "Tolong, jangan buka karungnya." Sampai kini, jembatan itu dikenal sebagai Jembatan 2 Kepala. Dan orang-orang percaya, kalau ada yang berhenti di sana saat tengah malam, 2 arwah itu akan menjemputnya untuk dijadikan kepala berikutnya dalam karung. Halo pendengar setia channel Radio Horor Official. Itulah kisah nyata yang datang dari pinggiran desa Ngadirejo, tentang misteri hantu tanpa kepala dan karung berdarah di bawah jembatan tua.
Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa tidak semua yang kita temukan di jalan pantas untuk disentuh. Karena kadang, yang terlihat seperti benda tak bernyawa, bisa saja menyimpan arwah penasaran yang haus dendam dan pengorbanan. Dimas dan Andi hanya dua dari sekian banyak yang berani menantang hal gaib. Namun keberanian tanpa doa seringkali berubah menjadi malapetaka tanpa akhir. Kini jembatan itu sepi. Tak ada lagi yang berani melintas di malam hari. Tapi konon, bila kau lewat saat hujan deras, kau akan mendengar dua suara samar dari bawah jembatan. Suara perempuan menangis, dan suara laki-laki yang berbisik lirih memohon ampun. Jangan buka karungnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana misteri baru menunggu untuk kita ungkap bersama. Tentu saja, hanya di channel Radio Horor Official. Karena di setiap bayangan, ada cerita. Dan di setiap cerita, selalu ada rasa takut yang tak pernah benar-benar pergi.